jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, dan rencanamu Tuhan, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Oh, curahkan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
pujian syukur kami naikkan hanya bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Ratakara Labat, sungguh baik Kau Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan kami naikkan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, mari kita puji ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan sehat semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah, kami tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu, dan kami tahu jalan kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Senang sekali bertemu lagi dengan setiap saudara di Mezbah Doa pagi hari ini. Pagi ini firman Tuhan tentang impian yang terwujud. Setiap kita pasti punya impian. Kita semuanya punya sebuah harapan, cita-cita, bayangan yang kita ingin raih, yang kita ingin capai. Setiap orang punya impian. Dan itu normal, dan Tuhan tuh suka kita itu bermimpi. Karena impian membuat kita itu mau bergerak, membuat kita termotivasi untuk mengejar apa yang menjadi impian kita. Makanya orang dunia berkata, kejarlah cita-citamu setinggi langit, supaya kita itu tahu tujuan hidup kita, supaya kita bisa berlari kepada tujuan kita. Di Mezbah Doa hari Sabtu yang lalu, Mezbah Doa Sabtu lalu menggantikan Mezbah Doa hari Jumat karena hari Jumatnya kosong. Waktu itu firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita melatih kehidupan rohani kita. Contoh bagaimana kita melatih kehidupan rohani kita, yaitu yang pertama kita melatih diri kita untuk punya kehidupan doa dan membaca Alkitab setiap hari secara berurutan. Yang kedua, kita melatih iman kita. Yang ketiga, kita melatih bagaimana cara kita berespon benar dalam setiap perkara. Kita melatih diri kita bagaimana cara berespon dengan benar. Yang keempat, kita melatih diri kita untuk mudah mengampuni. Dan yang kelima, kita melatih diri kita untuk bisa menguasai diri dalam segala hal. Dan sekarang kita belajar bagaimana impian yang terwujud. Hidup itu harus punya mimpi. Karena tanpa mimpi, saudara itu punya hidup seperti orang yang tidak punya arah dan tujuan. Karena tidak ada yang saudara kejar. Hidup itu harus punya impian. Saya percaya saudara semua punya impian. Saudara semua punya planning ke depan. Setiap saudara punya harapan ke depan. Harapan ke depan tanpa ada yang saudara bisa bayangkan, tidak ada yang saudara impikan, saudara tidak akan bisa membayangkan, tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara karena saudara tidak bisa membayangkannya. Itu sebabnya saya pernah mengajar firman Tuhan di Bible Study tentang pentingnya kita membangun imajinasi kita. Karena dalam imajinasi itu kita bisa menggambarkan apa sih yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita ke depan. Mungkin kita akan berkata, ya mimpi itu salah, kita harus mimpi dari Tuhan. Saudara-saudara itu boleh mimpi, selama mimpimu itu tidak bertentangan dengan firman. Contoh, saudara punya impian-impian besar, menjadi kepala mafia, nah itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau saya punya impian menjadi orang paling kaya di dunia, supaya aku bisa membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menindas aku. Karena dengan punya uang banyak, aku bisa berbuat apa saja yang pengen aku lakukan. Hukum bisa dibayar dan sebagainya. Nah itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apakah kita boleh bermimpi? Boleh. Cuman kalau kita mengenal Tuhan, mimpi itu kita bawa kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan meluruskan impian kita menjadi lebih spesifik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan itu juga memberikan mimpi kepada anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah Yusuf. Ada mimpi yang Tuhan kasih, ada mimpi yang dari kamu. Dua-duanya boleh. Nah, kita belajar dulu dari Yusuf. Kita mengenal bagaimana Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf, ya kan? Suatu hari Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, bagaimana pada waktu dia di ladang, dia melihat semua saudara-saudaranya termasuk Yusuf sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandum Yusuf yang diikat itu bangkit berdiri. Lalu semua saudara-saudaranya mengelilingi berkasnya Yusuf dan mereka menyembah. Suatu hari mimpi lagi. Yusuf melihat ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan semuanya itu sujud menyembah kepada Yusuf. Ya, saudara-saudaranya marahlah.
Mereka berkata di dalam Kejadian 37 ayat 10b, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayahnya tahu bahwa mimpi ini memang dari Tuhan, makanya dia menyimpan itu di dalam hatinya. Ini adalah mimpi yang Tuhan kasih kepada Yusuf. Mungkin Yusuf tidak terlalu paham akan mimpinya. Dia mungkin belum tahu artinya. Tetapi yang dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang persiapkan untuk dia. Karena dia sampai mimpi 2 kali, mimpi yang berbeda, tetapi artinya sama. Karena di 2 mimpi itu, intinya keluarganya itu menyembah kepada dia. Berarti dia akan menjadi seorang pemimpin. Saudara, mimpi yang dari Tuhan yang bertanggung jawab untuk membuat mimpi itu terjadi. Mimpi itu digenapi. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kita bukan hanya Tuhan memberi mimpi, tetapi saudara pun harus punya mimpi. Tapi mimpi itu bukan bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita mimpi, bukan kita kemudian mereka-reka impian, tetapi kita punya mimpi artinya kita punya sebuah harapan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Contohnya adalah Elisa. Kita tahu kisah tentang Elisa. Elisa adalah murid dari Nabi Elia. Suatu saat Elisa tahu bahwa Nabi Elia akan diangkat Tuhan ke surga. Lalu Elia sebelum dia terangkat ke surga, dia bertanya kepada Elisa begini. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saya percaya ini bukan jawaban yang spontan, saudara. Tetapi itu adalah jawaban yang keluar dari mulutnya karena itu sudah ada di dalam hatinya. Sudah menguasai pikirannya, sudah lama. Tidak mungkin dia tiba-tiba waktu Nabi Elia bertanya, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Terus tiba-tiba langsung jawab, aku pingin 2 bagian dari rohmu. Nggak mungkin. Kalau saya ditanya dengan tiba-tiba, kadang kita jadi gelagapan. Apa ya? Saya pingin ikut terangkat ke surga juga deh. Mungkin seperti itu. Karena yang keluar dari mulut kita itu biasanya apa yang ada di hati. Apa yang sudah tersimpan di dalam hati dan pikiranmu, itu akan meluap keluar. Itu sebabnya banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seseorang, dia harus menjawab dengan spontan dan cepat. Karena yang spontan itu biasanya keluar dari apa yang di dalam hatinya. Misalnya, kamu lebih suka A atau B? Kalau mikir dulu, dia akan mikir, kalau aku jawab A, nanti nggak enak sama B. Kalau jawab B, nanti salah. Tapi begitu spontan, itu seringkali yang keluar adalah yang sudah lama di hatinya. Siapa yang kamu suka? Siapa yang kamu cintai? Si A atau si B? Kalau langsung keluar, biasanya yang keluar pertama dari mulutnya, itu adalah orang yang memang dia cintai. Nah, ini adalah impian Elisa. Ini adalah pengharapan Elisa yang sudah ada di dalam hati dan pikirannya, yang sudah lama terpendam di dalam hatinya. Apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah apa yang terpendam di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau waktu itu Elisa tidak pernah punya impian dan pengharapan, waktu ditanya oleh Elia, apa yang kamu ingin aku berikan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga? Gelagapan dia, oh enggak tahu ya, saya minta sapi aja deh, 12 biji. Saya minta sapi aja deh, 12 biji karena saya akan bertani lagi, saya butuh sapi. Tetapi karena dia sudah punya impian, maka dia bisa menjawab dengan spontan. Sudah lama Elisa itu menginginkan urapan yang dimiliki oleh Nabi Elia. Dia sudah mengagumi Elia. Bagaimana Elia berjalan dengan Tuhan. Bagaimana Nabi Elia berjalan di dalam mujizat. Ada banyak orang tertolong oleh karena apa yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Karena Elia membangkitkan orang mati. Elia melakukan banyak mujizat-mujizat terjadi. Elia membawa banyak orang bertobat dari jalan-jalannya yang jahat dan sebagainya. Elisa sebagai muridnya juga menginginkan bahwa apa yang ada pada Nabi Elia itu turun kepada dia. Bukan hanya tentang karakter Nabi Elia, tetapi dia merindukan juga
iman Elia, urapan Elia itu turun kepada dia sebagai seorang murid. Dia menginginkan sebuah warisan rohani dari Elia. Nah, secara manusia, keinginan Elisha ini sulit untuk diwujudkan. Makanya Nabi Elia itu berkata begini, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 10 dikatakan begini, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Mimpimu itu sukar, tetapi kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan. Tapi ada syaratnya, yaitu jika kamu bisa melihat aku terangkat daripadamu, maka yang kamu minta itu akan terjadi. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Yang artinya, Elisha itu harus fokus kepada Elia sampai dia terangkat ke surga. Dia kan tidak tahu detik-detik kapan tiba-tiba Nabi Elia naik. Bahkan dia tidak tahu bahwa Elia nanti naik ke surga itu bakal dijemput oleh kereta berapi. Mungkin bayangan Elisha nanti berhenti di suatu tempat, tiba-tiba Nabi Elia terangkat ke surga. Bisa aja kan? Ternyata tiba-tiba waktu mereka terus berjalan dan berbicara, tiba-tiba Nabi Elia dijemput oleh kereta kuda berapi. Lalu Nabi Elia naik ke surga dalam angin badai. Saudara, tiba-tiba ada kereta berkuda berapi. Itu nggak cuma mengangkat Elia seperti itu, tetapi ada badai, tapi ada angin badai gemuruh, saudara. Wah, mungkin langsung kodanya langsung wah. Kalau waktu itu Elisha pas lihat ke kanan waktu itu Elisha tidak fokus. Kan itu keadaannya begitu cepat. Mungkin Elisha pada waktu itu dia lihat sepatunya atau dia lagi bersihin bajunya seperti ini, sehingga waktu lewat dia waktu noleh mungkin Elia sudah hilang. Makanya dia fokus. Nah, kalau saudara punya impian, jangan takut bermimpi. Mimpilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pertama, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau kamu jadi kepala bukan ekor. Tuhan mau kamu terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan mau kamu menjadi berkat. Yang artinya nggak mungkin kamu dalam keadaan kekurangan dan Tuhan suruh kamu jadi berkat. Maka bermimpilah besar. Aku ingin menjadi berkat. Kalau aku menjadi berkat, maka aku harus diberkati. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan Tuhan buat berhasil. Maka saudara boleh punya impian bagaimana saudara berhasil. Berhasil di studi, berhasil di dalam pekerjaan, berhasil dalam bisnis. Bahkan saudara bisa memimpikan hal-hal yang seakan-akan mustahil. Contoh, saudara itu bukan dari keluarga pebisnis. Mungkin saudara dari keluarga yang miskin. Saudara mungkin tidak pernah mengecap pendidikan karena saking miskinnya. Tetapi saudara boleh bermimpi. Tapi ada syaratnya di dalam bermimpi. Supaya saudara tidak bermimpi di siang bolong. Hanya halusinasi. Seperti tadi, Elisha harus fokus melihat Elia pada waktu dia naik ke surga. Yang artinya dia fokus dengan mimpinya. Kok nggak fokusnya kepada Tuhan? Enggak, karena waktu itu dia itu punya impian memperoleh urapan yang ada pada Nabi Elia. Jadi dia harus fokus kepada Elia. Pada waktu Elia terangkat, dia langsung teriak, Bapakku, Bapakku. Pada waktu Nabi Elia diangkat ke surga, Elisha itu melihat karena dia fokus. Fokus di sini untuk menunjukkan bahwa dia itu nggak main-main di dalam impiannya. Dia serius dengan impiannya, bahwa dia mau mendapatkan urapan double porsi dari Nabi Elia. Jadi, dia menginginkan urapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia turun kepada dia. Sehingga ayat 12 berkata, ketika Elisha melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direrenggutnya pakaiannya dan koyaknya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elia. Waktu berangkatnya, Nabi Elia itu melakukan mujizat yang sama. Di ayat sebelumnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 8 berkata, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sana,
ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi waktu pertama kali Elia dan Elisa berjalan, di situ ada sungai, dan Nabi Elia membuka jubahnya, dia gulung, dia pukulkan ke air itu langsung terbelah menjadi dua, ke kanan dan ke kiri, sehingga Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering, di tanah sungai yang kering. Nah, waktu balik, Elisa itu tahu urapan itu sudah ada pada dia. Maka dia pada waktu berjalan pulang, melewati sungai yang tadi dia lewati bersama Nabi Elia. Maka dia gulung jubah dari Nabi Elia yang sudah dilempar kepada Elisa, dia pukulkan ke air, dan mujizat yang sama terjadi. Sehingga dia tahu urapan itu sudah ada pada dia. Saudara, kalau saudara punya impian di dalam kehidupanmu, impianmu itu sesuai firman, artinya itu juga impiannya Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan tulis itu adalah rancangan Tuhan, impiannya Tuhan juga supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Maka bawa impian itu kepada Tuhan dan fokus ke sana, fokus kepada apa yang kamu mimpikan, bahwa itu memang benar-benar apa yang kamu harapkan, dan fokus kepada Tuhan yang bisa membuat apa yang kamu impikan itu terjadi. Karena Tuhan bisa merekayasa keadaan supaya apa yang menjadi impianmu itu terjadi. Karena impianmu itu juga impiannya Tuhan. Sekali lagi, bagaimana saya tahu kalau impian saya dari Tuhan? Loh, kalau kamu ingin berhasil, kamu ingin sukses, itu memang impian Tuhan. Tuhan kan berkata, kamu akan menjadi kepala bukan ekor, aku membawa engkau naik dan tidak akan pernah turun. Aku akan memberkati engkau, supaya kamu menjadi berkat. Kamu akan memberi makan bangsa-bangsa. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada kamu. Firman Tuhan juga berkata, apa saja yang kamu lakukan berhasil. Firman Tuhan juga memberikan gambaran tentang 1, 2, dan 5 talenta. Kamu bisa membuat yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Dan Tuhan memuji orang yang membuat 5 talenta menjadi 10. Artinya Tuhan itu memang mau kamu diberkati. Tuhan mau kamu berhasil. Berhasil kan nggak cuma keuangan. Nah, kalau saudara berhasil, tapi keuanganmu jeblok, ya itu bukan berhasil. Kalau kamu penuh dengan pengurapan, tapi anak-anakmu kelaparan, ya itu bukan berhasil. Itu namanya berhasilmu tidak seimbang, tidak utuh. Nah, makanya jangan takut untuk bermimpi. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Bila perlu tulis impianmu, sehingga kamu bisa fokus kepada mimpimu. Sama seperti Yakub. Yakub punya mimpi. Aku harus menjadi yang sulung. Walaupun itu mustahil. Dia kan bukan anak sulung. Tapi dia fokus dengan impiannya. Dan Tuhan membuat impian itu digenapi. Tulis. Mimpi itu ada 2. Mimpi dari Tuhan dan mimpi dari kamu. Selama mimpimu tidak bertentangan dengan Tuhan, Tuhan sanggup membuat mimpimu jadi kenyataan. Jadi mimpi, kita bermimpi boleh? Boleh. Tidak dilarang. Karena Elisa punya impian. Bahkan apa sih yang membuat Tuhan itu tertarik dengan murid-muridnya? Yohanes dan Yakobus punya mimpi. Duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Boleh nggak? Lu boleh, tetapi ada syaratnya. Ya mereka harus berjuang dengan iman mereka. Mereka harus menang di dalam perlombaan iman. Sehingga apa yang menjadi impian mereka itu pasti digenapi. Jadi, tulis impianmu, bawa kepada Tuhan. Bila perlu, tulis di mana-mana. Karena impian itu membuat engkau ingin terus bergerak, ingin terus mengejar, dan engkau akhirnya bisa fokus dengan apa yang kamu harus lakukan. Tuhan nanti yang akan membuat mimpimu jadi kenyataan. Sekalipun itu kelihatannya mustahil. Nabi Elia tadi berkata kepada Elisa, yang kamu minta itu sulit. Tetapi selama kamu bisa melihat aku sampai naik ke surga, kamu dapat. Demikian juga dengan saudara. Jadi gini, waktu saudara mimpi, saudara bawa kepada Tuhan, dan saudara itu percaya, fokus kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa dan sanggup membuat mimpimu jadi kenyataan. Dan kamu juga harus fokus dengan mimpimu, bahwa memang itu yang kamu inginkan. Jangan ragu dengan mimpimu. Itu adalah orang yang percaya. Kalau saudara punya impian, aku ingin keluar dari kemiskinan. Aku ingin mengangkat derajat keluargaku. Apakah Tuhan tidak suka? Suka, karena Tuhan itu lebih pengen kamu jadi kepala, bukan ekor. Tuhan kepengen kamu memberkati keluargamu. Tuhan ingin kamu jadi berkat. Tuhan ingin kamu beri makan. Tuhan ingin nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kamu. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh bermimpi, kami boleh punya pengharapan, kami boleh menuliskan impian-impian kami. Karena yang kami percaya, kami tahu bahwa Engkau sanggup membuat impian kami terjadi, karena tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk mewujudkan mimpi kami. Selama kami percaya kepadamu dan selama kami tidak undur dari mimpi kami percaya Engkau sanggup membuat mimpi-mimpi kami menjadi kenyataan. Karena Engkau telah menulis impianmu di dalam firman Tuhan untuk hidup kami. Firman-Mu berkata, Engkau punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk hidup kami. Engkau punya impian kami menjadi kepala bukan ekor. Engkau punya impian talenta-talenta kami bisa berkembang 10, 20, bahkan berlipat kali ganda. Engkau punya impian apa saja yang kami lakukan itu berhasil. Engkau punya impian kami diangkat, terus naik dan tidak pernah turun. Bahkan Kau punya impian bahwa lumbung-lumbung kami tidak akan pernah habis tetapi terus tercukupkan, bahkan bisa memberkati banyak orang, memberi makan banyak orang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, mulai hari ini kami mau bermimpi besar karena kami percaya masa lalu kami tidak akan menentukan masa depan kami, karena masa depan kami ada di tangan Tuhan pada waktu kami percaya. Terpuji namamu dan tolong Tuhan supaya semua yang mengikuti doa pagi hari ini, Engkau memberikan mereka kuasa dan keberanian untuk bermimpi besar. Keluar dari pikiran yang sempit, keluar dari impian yang kecil, tetapi pikiran mereka, hati mereka diubah, iman mereka diperbesar sehingga mereka sanggup memimpikan yang besar, bahkan yang seakan-akan mustahil. Mereka berani memimpikannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberkati semua yang hadir saat ini. Sehingga tidak ada seorang pun yang hidupnya biasa-biasa, hidupnya gagal, tetapi hidup setiap orang yang saat ini ikut doa pagi, semua diubahkan menjadi besar, sukses, berhasil dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi nanti malam. Kita akan berbicara tentang rapture, karena ada banyak orang yang mengajar rapture itu tidak ada. Maka kita harus hancurkan semua pengajaran yang salah. Kita akan buktikan bersama-sama bahwa rapture itu ada. Jadi jangan lupa mengikuti ibadah nanti malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.